bab 1 yang akan kita pelajari adalah tentang bilangan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama kegiatan 1.1, membandingkan bilangan bulat. Kemudian yang selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian membandingkan bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kemudian pembagian bilangan pecahan. Kemudian mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Kegiatan 1.8 KPK dan FPB. Iya. Dilihat, materi ini bukan materi yang baru ya. Di SD kalian juga semua sudah belajar tentang bilangan bulat. Nah, di SMP ketemu lagi. Jadi kalau di SD-nya kalian udah bisa, yakin nih di SMP itu sangat mudah. Jadi kalau ada yang bilang sulit, jangan-jangan waktu SD-nya tidur. Ya, jadi ini materinya ini bukan materi yang baru, tapi materi yang sudah pernah kalian temui di SD. Jadi tidak baru materinya, tapi materi yang sudah ditemui di SD. Bisa lihat layarnya ya? Masih bisa? Kalau tidak bisa lihat layarnya, kalian bisa menuliskan di kolom chat di situ ya. Bu, saya nggak bisa lihat atau apa, karena di sini selain Ibu share screen, Ibu juga menggunakan 2 laptop ya. Jadi Ibu bisa membaca pesan kalian. Sebaiknya di-mute saja supaya nanti suara Bu Ani terdengar dengan jelas. Ya. Kita sekarang belajarnya bilangan bulat. Tuh lihat tuh. Nggak ada yang pusingnya. Bilangan bulat tuh bukan bilangan yang bulat-bulat ya. Ntar kita lihat apa sih bilangan bulat. Oke, tolong semua mic-nya dimatikan. Kalau ada yang ingin bertanya atau memotong pada saat Ibu menjelaskan, kalian silakan tulis pesan. Ya. Kalian silakan tulis pesan dalam panggilan. Itu Ibu akan membaca, karena Ibu ada 2 lah ya. Oke, kalau nggak ada di pesan, berarti Ibu lanjut. Silakan ditulis ya di pesan, jangan ngobrol di grup WA, Ibu nggak buka WA sekarang. Ya. Tapi bisa juga sih Ibu sambil buka WA. Coba lihat Ya, WA. saya punya nomor Ibu. Iya, boleh dibuka ya. Nggak punya, Bu. Nggak punya apa? Shot diam. Nggak punya nomor Ibu, kan ada di grup. Kalau udah masuk grup, pasti ada lah nomor Ibu. Oke, lanjut. Kita masuk bab 1 bilangan. Nah, lihat di sini ada gambarnya, kata kuncinya. Nah, kata kunci ini, itulah yang tadi akan kita pelajari di bab 1, bilangan bulat, bilangan pecahan, desimal, membandingkan bilangan, operasi hitung, kemudian bilangan berpangkat, KPK, dan FPB. Oke, sambil nunggu ternyata ada yang ngechat di WA. Ada yang nggak bisa katanya. Kalau nggak bisa, bisa diulang lagi. Diulang klik linknya. Kalian juga bisa sambil bantu temannya ya kalau yang belum bisa masuk. Oke, jangan khawatir. Hari ini nggak ada tugas. Nah, udah seneng ya? Nggak, hari pertama nggak ada tugas. Tugasnya hari ini memperhatikan, oke? Oke, Bu. Nggak usah khawatir, nggak akan ada tugas di WA. Tugasnya hari ini memperhatikan saja ya. Tugas Ibu gampang, pokoknya kalian jadi anak baik, jadi anak solehah, udah cukup. Hari ini loh. Mungkin besok ada tugas, sekarang belum ya. Senin depan tugasnya. Oke? Sejarah bilangan. Boleh diperbesar kalau kalian nggak bisa lihat tuh Ibu juga bisa kan di zoom in zoom out ya. Oke, lanjut. Saya baca-baca Bu yang itu. Alhamdulillah bagus udah baca-baca ya. Sejarah mencatat bahwa permulaan munculnya bilangan
bilangan matematika ya, berasal dari bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai, seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia di Sungai Tigris dan Efrat, bangsa Hindu di Sungai Indus dan Gangga, serta bangsa Cina di Sungai Huanghe dan Yangtze. Bangsa-bangsa itu memerlukan matematika, khususnya bilangan, untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti perhitungan perdagangan, penanggalan, perhitungan perubahan iklim, pengukuran luas tanah, dan lain-lain. Pada perkembangan peradaban, matematika diperlukan dalam kegiatan perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Di zaman dulu ya, terutama dipakainya untuk perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa-bangsa zaman dahulu bermacam-macam, hingga akhirnya berkembang menjadi bilangan yang sekarang kita gunakan, yaitu sistem bilangan Hindu-Arab. Ya. Oke. Ini kompetensi dasarnya. Nah, ngeblur ini. Coba. Kalau dikecilin, ngeblur nggak? Silakan jawab aja di chat atau panggilan. Di chat. Enggak, Bu. Enggak ngeblur, Bu. Jadi ada yang ngeblur, ada yang enggak. Berarti tergantung kualitasnya. Oh iya, ini Ibu sampaikan. Yang namanya nge-Zoom atau nge-Google Meet, ini semua sangat tergantung dari sinyal, ya. Kemudian juga tergantung dari kualitas gadget kalian sendiri. Jadi jangan kalian mempermasalahkan hal itu. Kalau nanti ada yang kurang jelas, itu disebabkan oleh alat kalian, kalian nanti bisa membuka kembali buku digitalnya. Kalau nanti di buku digitalnya kalian nggak bisa buka, kita harus bersabar, namanya masih pandemi, PPKM diperpanjang lagi, mungkin pembagian buku juga akan terhambat. Yang penting niatin di hati kalian untuk belajar. Ya. Semangat belajar harus ada. Jangan sampai gara-gara alat atau gara-gara HP kalian atau laptop kalian mendukung, kalian patah semangat. Jangan, kalau memang itu belajar sendiri, tanya langsung di grup, nggak masalah, oke? Jadi yang penting kalian ada semangat untuk belajar. Ibu juga akan sangat menyesal sekali kalau suara ibu terdengar patah-patah atau gambarnya blur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggak pengennya sih gambarnya jelas, kinclong ya. Kemudian suara juga pengennya jelas, nggak patah-patah. Tapi apa daya, memang hanya ini yang bisa kita maksimal ya, yang sudah maksimal bisa kita lakukan. Gambarnya jelas, Bu. Ya. Kalau ada yang blur atau ada yang suara ibu patah-patah, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karena memang inilah resiko dari belajar jarak jauh. Kalau ada yang jelas dan lancar, alhamdulillah ya. Nah, ini juga nanti kalian baca ada Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano yang dikenal dengan sebutan Fibonacci, adalah matematika. Bu, gambarnya di zoom aja, Bu, gambarnya. Iya, ini emang kenapa? Nggak bisa di zoom pakai HP kamu sendiri? Nih, Bu Zoom katanya tadi burem nggak? Enggak, Bu, saya lancar, Bu. Enggak, Bu. Lancar, Bu. Kalau ada yang burem atau apa, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, jangan patah semangat. Oke? Nggak burem kok, Bu. Udah jelas? Nah, ini dia nih, ini gambarnya Leonardo da Pisa. Nah, Ibu juga bisa lihat kalian jelas kok. Ya, nanti kalian baca siapa sih dia? Dia dikenal dengan Fibonacci, adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci.
Leonardo berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Kalau yang menemukan itu orang Arab ya, menemukan angka 1, 2, 3. Kalian kalau belajar di Iqra itu ada halamannya ya, itu kan angkanya itu kita ambilnya dari situ, 1, 2, 3. Bapak dari Leonardo, ini bacanya apa ini? Guglielmo William mempunyai nama panggilan Bonacci yang artinya bersifat baik atau sederhana. Ya, setelah meninggal, Leonardo sering disebut dengan nama Fibonacci dari kata Filius Bonacci, anak dari Bonacci. Jadi Fibonacci itu anak dari Bonacci. Jadi dia yang mengenalkan bilangan Arab ke Eropa. Ya. Jadi karena memang yang kita ambil itu angka itu berasal dari Arab. Ya. Contoh sikap Leonardo itu giat untuk mempelajari tentang ilmu hitung sistem bilangan Arab. Jadi yang kita lihat ini aja giat belajarnya. Oke, ini nggak sulit juga. Kita akan mempelajari yang pertama kegiatan 1.1 itu membandingkan bilangan bulat. Ya, apa sih bilangan bulat? Kita pernah belajar tentang bilangan bulat. Nih, contoh yang ada di buku, ini hanya beberapa contoh ya, tapi bilangan bulat itu sendiri banyak sekali. Oke, Bu, saya mau sambil sarapan. Boleh sambil sarapan, sambil makan juga boleh. Tapi perhatikan ya, jangan sampai nggak memperhatikan. Oke, silakan. Mau minum boleh. Ya. Oke, mengenal bilangan bulat. Yuk kita kenal bilangan bulat. Walaupun udah kenal sih, nggak ada salahnya kalau kenalan lagi. Seperti tadi Ibu kenalan nama Ibu Ani. Jangan sampai ada yang nggak tahu udah kenalan, ntar lupa lagi. Pokoknya besok minggu depan kenalan lagi. Pokoknya Ibu ambil 10-10. Sayangnya tadi belum Ibu catat ya yang udah kenalan siapa aja. Nanti kalian aja yang ingat Bu, saya belum yang kenalan. Nanti kenalan gantian. Kelas 7A nih kayaknya tadi yang belum banyak ya. Baru kelas 7B yang banyak. Nah ini contohnya pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT. Gitu. Benar nggak Ibu bacanya? Greenwich Meridian Time. Menjadi standar acuan waktu dunia. Greenwich itu ada di mana? Ada yang tahu? Enggak, Bu, enggak. Ada yang tahu nggak ada di mana? Ayo, siapa yang tahu? Nggak tahu. Nah, dia tuh adanya di sini nih. Coba, nah ini 0 garis di sini. Dia ada di garis 0 ini, Greenwich Mean Time. Ini ada di London, Inggris. Pernah dengar nggak? Jam London. Ya. Jadi, GMT ini menjadi standar acuan waktu dunia. Jika sekarang di Greenwich pukul 00, pukul berapakah di Papua? Nah, di sini ada angka, di tengah-tengah ini ada angka 0. Ini salah satu penggunaan bilangan bulat. Kemudian ke kanan, bisa lihat ya kalian, apa perlu Ibu zoom lagi? Nah, ini ya. Ke kanan ada tambah 1, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, positif 6, dan seterusnya. Kemudian dari sini, dari kiri 0, ini 0 ya yang tengah-tengah ini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, zona waktu dunia ini pusatnya di sini. Berdasarkan ini nih. Di GMT ini 0, GMT ini 0. Jadi kalau Papua adanya di sini kan? Nih, Papua, bisa kelihatan nggak tanda panah Ibu? Ya. Papua itu ada di plus 9, berarti kalau di GMT pukul 00, di Papua pukul 9. Ya. Jadi kalau di GMT itu pukul 00, di Papua pukul 9, tambah 9. Nah, kemudian di sini juga kalau misalkan di Papua pukul 9, pukul berapa di Nah, ini pukul berapa di Lampung coba.
Inilah Ibu lihat ini Lampung di sini. Kalau di Papua pukul 9, di Lampung pukul berapa? Pukul 7, Bu. Jam 7. Pukul Oh, 7. enam, Bu. Jam 7, Bu. Tuh, seperti itu. Di GMT pukul 00. Pukul Itu ya. 7. Jadi itu perbedaan waktu dunia. Sayangnya Ibu nggak hafal ini nih. Coba ada yang hafal dunia nggak? Ada di mana nih? Biar kita bisa lihat. Enggak, Bu. Amerika mana Amerika? Ada yang tahu Amerika di mana? Ya. Jadi tinggal kita lihat aja dia ada di mana. Tinggal tambah atau dikurangi sesuai ya. Patokannya di GMT. Kalau di GMT jam 1 malam nih, kalau di London jam 1 malam, di Jakarta jam berapa? Jam 8, Bu. Iya, siapa tadi yang jawab? Fauzan Ramadan? Fauzan Ramadan yang keluar dari rapat. Kenapa Fauzan? Siapa tadi yang jawab? Enggak Tunggu kelihatan. Maulana. Ya, jam 8. Jadi kalau di GMT itu jam 1 malam, di Jakarta jam 8. Jadi kalau kamu nelpon ke orang London jam 8 pagi nih, berarti di dia jam 1 malam. Nah, sekarang di kita kan jam 11 ya. Setengah 12 nih. Di kita setengah 12. Berarti di London jam berapa tuh? Yuk. Ini contoh Jam penggunaan 3. bilangan bulat. Jam berapa? Jam 3, Bu. Jam 3 subuh ya. Jam 3 malam ya. Sebelum subuh kalau jam 3. Seperti itu. Dengan penetapan kota Greenwich sebagai titik acuan atau titik nol waktu dunia, dapat kita lihat pengelompokan daerah dan urutannya. Ya. Jadi kalau Papua tadi tambah 9, kalau ini Washington DC ya ini ya, Amerika ya Washington DC ya. Amerika tuh dikurangi 4 nih di sini. Berarti kalau di GMT pukul 00 tengah malam berarti di dia tinggal dikurangi 4 jam 8 malam ya. Jam 8 malam. Kalau 24 dikurangi 4 kan 20 ya. 20 itu berarti jam 8 malam. Nah, seperti itu contoh penggunaan bilangan bulat. Kemudian penggunaan bilangan bulat yang lain, coba kalian perhatikan berita berikut. Ya. Suhu. Oh iya, ada yang nanya, kalau di Panunggangan Utara sekarang jam 11:23, di Papua jam berapa? Tinggal tambahin 2 jam. Ya. Panunggangan Utara dengan Papua beda 2 jam. Coba kita lihat nih contoh yang lain. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius atau 10 derajat Celcius. Oh, itu dibacanya 10 derajat Celcius di atas titik beku. Titik beku itu 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Berarti kan 15 di bawah titik beku. Kalau titik beku ini 0, berarti kalau 15 derajat Celcius di bawah titik beku berarti negatif 15. Ya. Lihat di sini, kalian bisa baca juga ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku secara berurutan bisa ditulis sebagai bilangan bulat positif 10. Ya. Dan negatif 15 ditulis, nah itu tadi ya, di bawah titik beku itu ditulis negatif 15. Untuk bilangan positif 10 cukup ditulis 10. Kenapa? Karena positif 10 mau ditulis mau enggak itu nilainya sama, tanda tambahnya di depan. Tapi kalau 15 di situ kalau lambang negatifnya tidak ditulis,
maka nilainya akan berbeda. Jadi untuk yang bilangan positif, angka positif di depannya bisa tidak ditulis. Oke, ini ada Intan, ada Eis, itu angkat tangan ada apa? Kalau mau nanya silahkan kalian tulis aja ya nak di kolom pesan. Kalau bahasa Inggris di kolom chat, kalau bahasa Indonesia di kolom pesan. Silakan ditulis aja, ya. Oke, yang nanya, yang angkat tangan, silahkan diturunkan, ya. Silakan diturunkan. Ya, Ibu buka pesan di situ, ya. Kalau ada yang mau bertanya, yuk. Tulis aja di kulit pesan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan posisi bilangan bulat. Posisi bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, ini yang tengah-tengah ini 0, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Di kanan ini ya, di kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5 disebut dengan bilangan bulat positif. Kalau dia dimulai dari 1, itu biasa juga disebut dengan bilangan asli. Kalau dia mulai dari 0, biasa juga disebut dengan bilangan cacah. Ya, kalau dalam bilangan bulat disebutnya 0 dan bilangan positif yang sebelah kanan. Jadi ada bilangan cacah kalau dia dimulai dari 0, ada bilangan asli kalau dimulai dari 1. Kemudian di sini ada di sebelah kiri mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 itu adalah bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Atau bisa juga disingkat, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah itu sendiri terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu sendiri sama dengan bilangan asli. Kemudian membandingkan bilangan bulat. Membandingkan itu kita menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil atau sama dengan. Tandanya masih ingat ya di SD, tanda kurang dari, lebih dari, dan tanda sama dengan. Ya, tanda kurang dari, lebih dari, dan tanda sama dengan. Sama ini juga, membandingkan bilangan bulat itu seperti itu. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, kalian bisa dengan mengamati angka-angka penyusunnya. Bilangan tersusun atas angka 0 sampai angka 9. Nah, kalau di sini bilangan 7, itu disusun dari angka 7 saja. Ya. Kemudian ini, bilangan 12 tersusun dari angka 1 dan 2. Bilangan 123 tersusun dari angka 1, 2, dan 3. Ya. Bilangan 6.123.987 tersusun dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 3, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9. Nah, mereka memiliki posisi yang berbeda. Angka 6 itu di posisi jutaan. Walaupun dia angkanya 6, tapi dia bernilai 6 juta. Ya. Angka 1 berada di posisi ratus ribuan. Dia bernilai 100.000. Angka 2 bernilai 20.000. Angka 3 bernilai 3.000. Angka 9 bernilai 900. Angka 8 bernilai 80. Angka 7 bernilai 7. Ya, ini salah nih. 7 kali 1 kok 1. Jadi, angka 7 di situ dia bernilai 7 saja. Jadi angka 6 dan angka 7 di sini tetap nilainya lebih besar yang mana? Yang angka 6, karena angka 6 itu 6 jutaan ya, atau 6 juta. Jadi kalau ingin menentukan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, ya tinggal kita lihat aja. Kalau Ibu sih gampangnya lihat aja angkanya banyakan yang mana. Ya. Angkanya banyakan yang mana? Angka 7 dengan angka 12. Di sini ya. Di sini kan penyusunnya
Walaupun dia angkanya 1, 2, tetap aja 12 itu lebih besar daripada 7, karena dia ada 2 angka. Tersusun dari angka 1 dan 2, sedangkan yang 7 hanya tersusun dari angka 7 saja. Ya. Nah, ini seperti ini nilai angka pada bilangan. Ya. Ini cara bacanya ada di halaman 7. Oke, sekarang coba nih. Nggak usah lihat pembahasannya. Tentukan manakah yang lebih besar secara kuantitas ya. Ya, 47653 dengan 8699. Ibu nggak sengaja nggak baca nilainya. Coba, mana yang lebih besar? 4.753, Bu. Ya, coba dibacanya berapa tuh? 7.650. Iya, padahal angkanya gedean yang mana? 7.653. Pinter-pinter. Bisa kan? Nggak ada yang sulit tuh matematika. Apalagi kalau kalian belajarnya dari awal. Nggak ada yang kelewat. Dari awal nggak kelewat. Nih, lihat. Oh, iya. Lupa. Ya, bisa ya. Ternyata lebih mudah tuh. Ada yang nanya, Bu, ini nulis apa enggak? Silakan tulis yang penting, yang kalian anggap penting. Ya, minimal judulnya kalian tulis dan materi hari ini kalian tulis. Ya, tanggal jangan lupa di buku ditulis. Hari ini kita akan belajar sampai jam 12, Teng. Insya Allah tidak ada tugas ya. Yang penting kalian memperhatikan. Jadi jangan ada yang nanya tugasnya apa. Udah nggak ada. Tugasnya ya sekarang belajar. Mengikuti di Google Meet. Oke? Nah, tapi kalian lihat. Coba ya. Kita balik lagi ke garis bilangan yuk. Bukan angkanya besar-besar ya. Lihat nih. Angka yang ada di sebelah kiri kanan ini positif. Itu untuk bilangan bulat. Kalau dia bilangan bulat negatif, angkanya makin besar, maka nilainya semakin kecil. Ya, semakin ke kiri dia nilainya semakin kecil. Jadi kalau dia ada tanda negatif, angkanya makin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Tapi kalau ke kanan, yang positif ya, dia semakin ke kanan, angkanya semakin besar, nilainya juga semakin besar. Jadi kalian nanti nggak perlu lihat di garis bilangan lagi. Kalau dia bilangan bulat negatif, angkanya besar, tapi ada negatifnya strip gitu di depan, maka nilainya semakin kecil kalau dia ada negatifnya. Ya. Jadi negatif 9 dengan 2, mana yang lebih besar? Iya, 2. 2. Ada di sebelah kanan, negatif 9. Oke. Nanti ada pelajaran PJOK, jadwalnya jam 12 kan? Iya, Bu. Nanti ada Iya, pelajaran Bu. PJOK, ya, nanti belum. Kan sekarang masih matematika. Oke. Kelas 7 ABC PJOK kan habis ini? Apa jadwalnya beda? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya penyoka abis ini. Sama, olahraga. PJOK itu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Iya, Bu. Nah, lagi, contoh 1.2. Mana yang lebih besar antara 8.500, ya itu sebutin. 8592 dengan 8631. Mana yang lebih besar? 8631. Iya, pinter. 36. Iya. Kalau pakai tanda kurang dari atau tanda lebih dari, berarti yang kita cantumkan itu tanda apa? Tanda kurang
Jadi kalau dibaca 8.592 kurang dari 8.631. Bilangan bulat. Nah nih, coba. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Iya, nomor 1. Gimana ya, Ibu mau lihat kalian? Coba dijawab di kolom chat aja. Nomor 1, mana yang lebih besar? Yuk. Kok kolom chatnya kosong, nggak ada yang... Coba yang 540. Ketik. Coba ketik. Oke. Biar Ibu jadi tahu namanya yang jawab. Yo. Ada tanda negatifnya ya? Mana yang lebih besar? Ya, jawab di situ. Ois, kata Ois yang kanan, Bu. Mana yang lebih besar? Yo. Kan katanya kalau yang lebih besar itu nilainya semakin kecil. Ayo. Ingat. Ini. Berarti kalau misalnya nilainya lebih besar berarti nilainya semakin Ya kecil. semakin besar minusnya semakin Yang kiri, Bu, yang kiri. Yang kanan. Yo, ditulis, biar Ibu tahu, ditulis. Ditulis di kolom chat. 5475778. Ditulis. Ayo ditulis. 5435 Yang kiri, Bu. Negatifnya ditulis ya, Nak. saya negatif, Bu. Iya, ditulis. Nah, Ibu lihat kok nih, Iki, Nopi, yang Ahmad Nur Fatawa, Fatia Lovers, pakai Fatia Lovers. Pina, Ahmad, Khalisa, Kaila. Ayo, ditulis. Iya, ada yang jawab kiri, ada yang jawab kanan. Ayo, mana yang lebih besar? Kiri. Iya, ayo semuanya tulis. Ayo ditulis. Ayo, ada yang belum? Masih banyak yang belum. Yang mana? Boleh jawab kiri atau kanan, boleh. Ditulis angkanya boleh, tapi jangan kalau nulis angka sama negatifnya dong, ya. Boleh jawab kiri kanan atau angka dengan tandanya, jangan angka 5 doang, ya. Amalia, Wildan, Raffi, Syafa Mutmainah, Husnu Raima, Adinda. Yo, jawab. Masih ada aja. Yang jawabnya berbeda seru nih. Yo. Udah semua belum? Oh iya. Emang ada yang nggak kelihatan? Katanya masih ada yang nggak kelihatan di layar ya? Kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan. kelihatan, Bu. Kelihatan. Oh, ada yang kecil ya? Sekarang, Bisa digeser-geser nggak sih kalau di layar tuh? Kelihatan. Bisa. Bisa, Bu. Kadang suka nggak Bisa. pindah. Nggak bisa, Bu. Oh bisa, ada yang bisa, ada yang enggak. Bisa, Bu. Saya nggak, Bu. Bisa digeser Saya nggak, Bu. kayaknya ya, digeser-geser terus sambil nulis di kolom chat bolak-balik ya. Bisa. Yes, bisa. Oke, ternyata yang benar adalah yang kiri dong. Ya, jadi yang lebih besar itu yang negatif 547.578. Jadi yang kiri ya, yang negatif 547.578. Yang kiri. Hore, grup yang kiri yang menang. Astagfirullah, Iya. lagi. Yang lebih besar ya. Aduh, Bu Ani kayaknya nge-lag nih, harus minum dulu. Salah ngomong dulu ya. Ambilin minum dong, biar nggak salah ngomong. Asisten. Kopi katanya. Maklum. Ore, yang betul yang sebelah kiri. Udah mulai nge-lag nih. Nah, kita lihat sekarang yang B. Tentukan mana yang lebih besar. Kiri apa kanan? Nah, cepat tulis di situ. Di kolom. Kiri, Bu. Kiri, Bu. Oh, Kiri, Bu. tulis. Kiri. Kanan, Bu. Kanan, Bu. Kanan. Minum dulu ya, mohon maaf. Kalian minum dulu. Kiri lebih dikit, nomor 519 Kanan, Bu. Ditulis. Ditulis, ayo. Udah, Bu.
Yang kanan, Bu. Tulis mana yang lebih besar nilainya. Yang kanan, Ibu, yang kanan. Tuh. Udah, Bu, udah saya jawab, Bu. Ini baru belajar bilangan bulat nih. Gampang kan? Kiri apa kanan aja boleh. Terus angkanya juga boleh. Jika Nomor 2. Tentukan bilangan mana yang lebih besar. Nomor antara 2. Kanan, Bu. negatif. Nah, ntar kalau ibu sebutin 547.578 dengan negatif 5.195.326. Udah pasti yang lebih besar yang sebelah kiri. Kiri. Jadi kalau ada tanda negatifnya, ya kalau ada tanda negatifnya, angkanya semakin besar, nilainya semakin Kecil. kecil. Oke, udah banyak yang betul jawabannya. Kalau yang jawab kanan mah cuma buat ngeramein doang kayaknya. Ya enggak sih? Coba nih, satu lagi deh. Satu lagi nih, yang nomor berapa ya? Nomor 3. Ya, andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan 600.300B 452 lebih kecil dari 635.452. 4, Bu. 4, 3, 2, sama 1. Boleh, angkanya supaya lebih kecil, berarti B-nya berapa? B-nya ditulis. B-nya berapa? 1, Bu, 1. Ada yang jawab 9. Kan supaya lebih kecil. 1, Bu, 1. Oh, no. 1, Bu. Oh, ye. Adel 1, kata Adel 1. 1, 2, 3, 4. Iya, betul kata Adel. Alia, Julius, Wibowo, Eko, Pak Iso ada yang jawab 5. Kalau 5 bagaimana? Kalau 9 kebanyakan. Kalau B-nya 5 jadinya bagaimana kalau B-nya 5? Bu, minusin, Bu, biar jadi kecil, Bu. Sama bilangannya, Bu. Nilainya sama. Iya, kan B-nya yang ditanya, B-nya. Bukan ditanya di depannya, bukan. 1, Bu. 1. 1 betul. Oh, Mutia betul. Mutia betul. Doni, 1, Bu. Tius 1, Sida Bu. Butar. Wish betul. Ahmad Perpatawan, no, betul. Ya Allah. Iya, betul. Wah, udah mulai betul semua. Adis Mega Saputra betul, Rehan betul, Erika betul. Jadi, angka berapa coba? Yang benar? 1. 0, 1, 2. 1, Bu, 1. 0, 1, Menang, Bu. 2, 1, 2. 3, 4. Yeay, banyak betul. Erika, siapa Maina, Wibowo Nurhuda. Tadi juga di atas juga udah banyak yang betul. Nah, udah bisa ya. Jadi itu membandingkan bilangan bulat yang sangat besar itu. Jadi bisa ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ingin ditanyakan enggak? Kalian bisa ya membandingkan bilangan bulat. Jadi gampang aja, jangan dibikin pusing. Kalau kalian pusing nanti kalian malah jadi pada stres. Iya, Bu. Nyakitan kamu. Oke. Ya. Hari ini kita sudah mengenal bilangan bulat. Sebetulnya banyak sih benda-benda atau dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bilangan bulat. Tapi yang diberi contoh di buku, sementara cuma 2. Kalian bisa lihat nantilah di Google ya, contoh-contoh penggunaan bilangan bulat. Nah, tinggi itu ya, tinggi suatu tempat itu biasanya juga menggunakan bilangan bulat. Jadi 0 itu menyatakan
ketinggian itu tuh 0 itu batas namanya apa sih? Kalau laut itu air tuh, ketinggian air itu 0. Nah, kalau di bawah laut itu berarti dia negatif, kalau di atas laut itu berarti dia positif. Ya, tuh kalau penggunaan bilangan bulat. Ada juga nanti di buku sini. Karena hari ini kita baru perkenalan, yang penting kalian udah tahu apa itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu bukan bilangan yang bulat, tapi bilangan bulat terdiri dari 0, terus bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Kalau kalian disuruh mengurutkan bilangan bulat, sama seperti kalian berhitung. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang negatif, kebalikannya, semakin ke kiri dia nilainya akan semakin kecil. Tapi angkanya semakin besar. Jangan sampai kebolak-kebalik. Matematika nggak sulit asalkan kalian teliti. Ya, teliti memperhatikan dengan baik pertanyaan atau apa yang dimaksudnya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak sebelum Ibu tutup? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Absen jangan lupa, absen di pelajaran. Jadi di sini ada 31. Udah. Nanti tersimpan di sini. Pesan ini disimpan. Ya. Jadi nggak ada tugas di WA. Nilai kalian tinggal Ibu lihat aja tadi yang jawab siapa. Jadi ada yang namanya nilai praktek. Jadi kalian aktif, kalian nulis di situ, ada buktinya. Kalian jawab juga ada buktinya. Insya Allah semuanya sudah Ibu rekam. Ya. Jadi nanti nilai tinggal lihat di situ. Ada Faiz Ramadhani, ada Julius Sidabutar, ada Eis, ada Niki, ada Fahri. Ya. Mungkin ada yang nggak bisa nulis di kolom chat ya. Nggak apa-apa, hari pertama masih latihan. Untuk berikut-berikutnya mudah-mudahan bisa lancar. Oke, silakan dinyalakan mic-nya semua, dinyalakan videonya semua. Ibu mau ambil